Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amna alaina bil iman wal islam wa ja'alana biha suhada'i fid dunya wad daris salam. Ashhadu an la ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sha'airallah wa las-shahral haram wa sala ayatul akhir. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Puji dan syukur kembali kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan di dalam mengabdikan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, guna untuk mendapatkan sebuah syafaat dunia dan akhirat. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang penuh dengan suri tauladan, yang terus-menerus memberikan pembelajaran yang cukup bermakna dan berarti kepada kita. Hakikat kehadiran beliau tidak lain adalah saling menyelamatkan, saling mensejahterakan. Tidak lain adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah di pangkal ayat, kembali khatib membacakan, Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sha'airallah wa la shahral haram. Wahai orang-orang yang beriman, la tuhillu bermakna fi'lul nahi, larangan, janganlah kamu melanggar, sha'airallah, tentang syiar-syiar Islam itu sendiri, wala sahral haram, dan jangan pula engkau melanggar tentang kehadiran bulan Muharram, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dalil tersebut sedikit kami mengkaji konsep rahmatan lil alamin di dalam menyantuni anak yatim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah, dalam surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, itu merupakan tidak lagi asing menurut pendengaran kita. Ayat ini tidak lain ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di atas permukaan bumi Allah ini, tidak lain ingin menyelamatkan kebersamaan umat, bukan hanya umat yang beragama Islam, saling mensejahterakan, saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi di antara kita. Itu hakikat kehadiran daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu khususnya bagi orang-orang yang beriman, ada syiar-syiar Islam yang semestinya terus kita tingkatkan, yang semestinya terus kita kembangkan agar Islam hari ini nampak jaya, agar Islam hari ini nampak berkembang, agar Islam hari ini nampak punya kemajuan.
Maka di antaranya yang harus kita tingkatkan tidak lain adalah menurut salah satu pemikiran Syekh Nawawi Al-Batani, seorang yang ahli fikih, yang merupakan beliau salah satu imam besar di Masjidil Haram, minimal ada dua konsep. Tak kala kita mengetahui bahwa konsep Islam itu tidak lain adalah rahmatan lil alamin, salah satunya adalah mari kita menyelamatkan saudara-saudara kita, anak-anak yatim. Itu Islam. Inna dina indallahi Islam. Yang paling mulia di sisi Allah hanya agama Islam. Maka Islam itu begitu bagus diatur oleh Allah. Agama Islam itu begitu baik dibawa oleh kepemimpinan Rasulullah sebagai Nabi akhirul zaman. Tidak lain konsepnya adalah saling menyelamatkan, saling mensejahterakan, bukan saling tuding menunding di antara sesama kita, bukan saling berkhilafiyah di antara kita. Toh kalau itu melanggar dari syiar syariat ajaran agama Islam yang sudah keluar dari Al-Quran maupun Al-Hadis, ini wajib kita perangi dengan penuh kebersamaan kita sesama umat yang beragama Islam. Tapi sebatas tidak meresahkan masyarakat, sebatas tidak memberikan kegaduhan di lingkungan kita, alangkah baiknya syiar-syiar Islam ini salah satunya harus kita tumbuhkan, tidak lain adalah menyantuni anak yatim. Maka tak kalah ketika kita teringat dengan Asta Protas Kementerian Agama Republik Indonesia, yang salah satunya tidak lain adalah meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Maka tepatnya pada tanggal 10 Muharram yang baru saja berlalu, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktur Penyelenggara Zakat dan Wakaf membuat sebuah hari perayaan saudara-saudara kita yang yatim maupun didabel atau disabilitas, penyandang cacat dan lain sebagainya. Ini merupakan program salah satu asas prioritas Kementerian Agama yang cukup baik. Salah satunya adalah 2 juta umat, merupakan sebuah program untuk menyantuni anak-anak yatim dan didabel. Oleh karena itu, ketika Rasulullah berpesan dalam sebuah hadisnya, ana wa kafilul yatimi fil jannah haka jama'a asara bis sabababi wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Ini Rasul mengisyaratkan kedekatan antara kita dengan anak yatim itu sama seperti antara jari telunjuk dengan jari tengah, dan terakhir Rasulullah itu melonggarkan di antara kedua jari itu. Artinya apa? Kita butuh dekat dengan anak yatim. Anak yatim itu butuh cinta kasih sayang daripada kita. Anak yatim itu butuh rasa perhatian daripada kita. Bukan karena beliau yang tidak punya ayah seolah-olah hidupnya menderita, hidupnya sengsara, kita biarkan yang begitu saja tanpa kita punya hak, tanpa kita punya moral, tanpa kita punya kewajiban bahwa mereka adalah hak kita yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan semacam perdamaian di antara hati-hati mereka. Rasul akhir zaman, Nabi yang kita agungkan, beliau juga lahir dalam keadaan yatim. 6 tahun kemudian piatu meninggal mamanya. Namun alhamdulillah mampu dia buktikan di atas permukaan bumi Allah ini, ternyata Rasul yang paling hebat, yang latar belakangnya adalah lahir dalam keadaan yatim. Maka anak-anak yatim yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, di tetangga-tetangga kita, di masyarakat kita, ini merupakan hal yang pokok yang harus kita lakukan dalam menyantuni anak yatim. Mereka juga sama seperti anak-anak kita yang punya ayah, memanggil ayah, memanggil bapak, memanggil ama sama. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala mungkin sudah mentakdirkan terlebih dahulu ayah kandungnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Dari itu, salamatan fiddina ini kita butuh saling mensejahterakan,
Menyelamatkan Islam hari ini, kita butuh pembuktian rasa cinta kita terhadap sesama manusia, khususnya bagi saudara-saudara kita, anak-anak kita, generasi kita dalam keadaan yatim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Tentu syiar-syiar ini ada kaitannya dengan adat istiadat kita di Gayo. MAG menyatakan bahwa adat itu ada 3 jenis. Ada namanya adat tahmil, mendukung syiar ajaran agama Islam. Ada namanya sumang penengonan, sumang pecerakan, sumang pengunulan, sumang pelangkahan. Itu 100%, bahkan 1000% mendukung syiar ajaran agama Islam. Diistilahkan dengan peribahasa bujang Brahma beru berine. Bujang Brahma beru berinu. Begitulah kekuatan saudara-saudara kita dari nenek moyang kita. Kalau dalam satu kampung itu tidak lagi mengenal antara suku satu dengan suku yang lain. Semua itu adalah saudara. Anak paman A itu merupakan anak kita dalam keluarga besar dalam salah satu kampung tersebut. Tapi hari ini terkadang-kadang kita banyak dilanggar syiar-syiar adat tersebut. Ada yang menikah antara tetangga satu dengan tetangga sebelah yang lain. Walaupun secara hubungan Islam itu sah, namun secara adat ini sudah melanggar. Dulu orang tua kita, jangankan dulu anak gadisnya, jangankan dulu anak lajangnya, jangankan dulu ayam peliharaannya, jangankan dulu itik yang dipelihara, anjingnya saja tidak pulang ketika waktu maghrib. Dia khawatir, di mana anjingku? Hari ini adat itu coba kita buktikan. Anak gadis kita maghrib tidak pulang, anak lajang kita maghrib tidak pulang. Kita santai-santai saja di rumah. Bahkan mereka bergaul di kafe-kafe dengan penuh kebebasan. Di waktu muadzin maghrib mereka terkadang-kadang berkeliaran. Tidak lagi kita open generasi harapan kita. Ini artinya kita sudah melanggar dari syiar adat orang tua zaman kita dahulu. Itu dulu. Padahal dengan ilmu, dengan teknologi hari ini kita punya video call. Alangkah baiknya. Di mana wahai anak gadisku? Sudah maghrib, wajib anakku pulang ke rumah. Peliharaan pun sudah pulang ke rumah. Jangankan dulu anak gadis kita. Itulah terkadang-kadang kita orang tua sudah takut sama anak kita. Tidak takut menanyakan keadaan lewat video call. Ini yang harus kita rubah. Kalaulah syiar-syiar Islam ini harus kita jaga, sekecil apapun jika ini melanggar wajib kita perangi. Yang kedua ada namanya adat tahrir. Tahrir ini masih bisa kita renovasi, masih bisa kita perbaiki sekalipun itu adat. Contoh, kita Gayo ada namanya taring-taring kuping. Kalau di situ gabung di atas panggung, terbiasa kita ini ada pakai keyboard. Di situ laki, di situ perempuan. Mulai daripada datunya, munyangnya, ibi, ngah, encunya, semua di atas panggung. Itu sumang penengonan, haram. Jangan lagi dilaksanakan adat yang model seperti itu. Kalaupun memang harus direnovasi, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, dan gerakannya pun ada batas-batasnya. Semua punya ada batas-batasnya. Kehidupan ini juga, jangankan dulu dengan orang lain, anak kandung putri kita juga punya batas sekat-sekatnya, bukan terus menenam sesuka hati kita. Ini disebut dengan adat tahrir. Boleh diperbaiki asal betul-betul ini kita sesuaikan dengan syariat ajaran agama Islam. Tapi ada lagi namanya adat tahrim. Tahrim ini sudah haram. Walaupun itu ada dari nenek moyang kita dulu, tapi dia melanggar ajaran syariat Islam, diberhentikan, dikuburkan. Banyak itu adat. Tidak punya dasar dari Al-Quran, tidak punya dasar dari hadis. Tidak perlu itu dipertahankan, menyimpang. Dulu orang Gayo ada namanya semah tunggal. Anak gadis kita mau nikah, dia meminta izin kepada ayahnya, meminta izin kepada mamanya, sampai dia cium, sampai dia peluk orang tuanya. Itu hanya pada saat itu. Tetapi adat ini bukan semerta-merta, adapun di situ pun juga disebut
tunggal, ada paman di situ, paman pun disembah tunggal, dicium dan lain sebagainya, itu haram. Belum kita kaji adat-adat di suku-suku yang lain. Kalau menyimpang dari ajaran agama Islam, maka adat itu kategori tahrim, haram, dipertahankan karena menyimpang dari ajaran syariat agama Islam. Karena ketika dalam surah Al-Maidah ayat 2 kita diperintahkan untuk mensiarkan ajaran agama Islam ini agar Islam sampai hari ini tetap berjaya, tetap bersinar di hadapan dan generasi harapan kita ke depan. Terakhir, konsep yang disampaikan oleh Syekh tidak lain adalah salamatan jasadina. Kita ingin menyelamatkan jasad ini dari penyakit. Kita jauh daripada penyakit. Kita kepingin sehat hidup ini. Secara logikanya kita butuh olahraga. Secara logikanya kita butuh olahraga. Tapi hakikatnya ketika tak kala kita dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, ada 3 hal yang harus kita jaga. Libasul taqwa, pakaian yang kita tutupi karena kita lahir dalam keadaan telanjang, bersih, tidak setetes pun kita nodai. Maka jadikan pakaianmu itu adalah nilai ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir butuh namanya pangan untuk melangsungkan kehidupan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Berikan makanan-makanan yang sehat. Berikan makan makanan-makanan yang bagus, halalan thayyiban, bukan hasil judi. Jika masih ada tempat-tempat judi di Aceh Tengah ini, itulah kita siarkan. Mari kita perangi, jangan kita biarkan. Jangan kita hanya mampu secara teori menyampaikan, namun terkadang-kadang di depan kelopak mata kita biarkan judi berkeliaran. Coba kita renungkan di daerah-daerah kota Takingon ini, di mana ada tempat-tempat judi, apakah itu masih kita biarkan? Itu sama hanya kita memberikan kebebasan di dalam melanggar ajaran syariat agama Islam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Hidup jasad ini juga butuh perlindungan untuk bernaung, untuk berkumpul. Maka jadikanlah al-baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Untuk mengisi rumahku surgaku, tentu ada hal yang harus kita lakukan. Khairun nas yanfa'uhum linnas. Ini merupakan sebuah kewajiban di antara kita, saling bermanfaat. Karena kebermanfaatan itu bisa kita buktikan dengan istilah bahasa, kehilangannya selalu dicari, kepergiannya yang selalu dinanti, kejauhannya tak kalah selalu dirindui, keberadaannya merupakan sebagai yang harus ditauladani, dan meninggalnya maka wajiblah ditangisi. Inilah yang hakikat kehidupan manusia yang berguna di antara sesama kita. Semoga bermanfaat kepada kami dan bermanfaat kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala bi kitabihil karim wa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wa sala ayatul akhir. Sadaqallahul azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'anil Karim summa nawwir qulubana bil ihsani ila yaumiddin summa nawwir qulubana bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ilman nafi'an
وعملا صالحا وعملا متقبلا في هذا اليوم الجمعة المبارك برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.